Kita sudah membahas tentang teorema usaha energi, di mana bunyinya adalah usaha oleh resultan gaya yang bekerja pada benda akan mengubah energi kinetik benda. Ya, jadi dari teorema inilah maka dapat diturunkan rumus energi kinetik benda sama dengan setengah mv kuadrat. Gaya terdiri dari gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Ya, yang termasuk gaya konservatif itu adalah gaya gravitasi konstan atau yang biasanya kita sebut dengan gaya berat. Lalu gaya gravitasi Newton, di mana kita tahu bahwa semakin tinggi suatu tempat dari permukaan planet maka sebetulnya percepatan gravitasinya semakin kecil, ya, sehingga gaya gravitasinya juga semakin kecil. Dan terakhir adalah gaya pegas. Yang termasuk gaya non-konservatif itu adalah gaya gesekan, gaya hambatan udara, gaya tarikan, atau gaya dorongan. Ya, gaya konservatif dan gaya non-konservatif itu dibedakan dari lintasannya. Jadi apabila gaya usaha oleh gaya ini tergantung pada lintasan, maka gaya tersebut akan termasuk ke dalam gaya non-konservatif. Tapi apabila usaha oleh gaya tersebut tidak bergantung pada lintasan, maka gaya tersebut termasuk gaya konservatif. Nah, kemudian adanya usaha positif ya oleh gaya konservatif. Usaha positif artinya gaya searah dengan perpindahan. Itu akan mengurangi energi potensial yang dimiliki oleh benda. Nah, jika pada benda itu hanya berlaku gaya konservatif, ya, tidak ada gaya gesekan, tidak ada gaya tarikan, tidak ada gaya dorongan, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, energi mekanik benda akan tetap. Jadi jumlah energi potensial dengan energi kinetik itu akan selalu konstan. Nah, jika pada benda ada gaya non-konservatif dan kemudian benda berpindah, yang berarti itu ada usaha oleh gaya non-konservatif, maka energi mekanik benda akan berkurang. Sehingga selisih daripada energi mekanik itulah usaha oleh gaya non-konservatif. Mari kita perhatikan animasi energi berikut ini. Di sebelah kiri ada bagan energi, terdiri dari energi kinetik, energi potensial, energi termal atau panas, dan energi total, yang berarti ini adalah energi mekanik. Ya, energi termal kita abaikan saja dulu. Nah, saya akan simpan ini pemain skateboard. Nah, perhatikan nih, perhatikan bagan energi itu ya. Semakin tinggi maka energi potensialnya akan semakin besar. Semakin rendah dari tanah maka energi potensialnya semakin kecil. Saya akan simpan dia di sebelah sini. Perhatikan ya dengan energinya. Nah, ya, bisa kalian perhatikan di sini bahwa energi mekaniknya tidak berubah, ya. Energi mekaniknya tidak berubah. Oke. Nah, di sini ada sedikit yang berubah menjadi energi termal. Kalau kita hilangkan, maka ya akan jadi seperti ini. Saya akan slow mo. Nah, perhatikan tuh. Ya, ketika di titik tertinggi potensialnya maksimum, ketika di titik terendah potensialnya minimum tapi kinetiknya menjadi maksimum. Ya. Nah, gitu. Ya.
paling atas berarti kecepatannya 0. Ya, sehingga energi kinetiknya 0. Ya, nah, karena energi mekaniknya tetap tidak berubah, maka dapat dipastikan bahwa bidang ini licin, tidak ada gesekan. Selanjutnya saya akan bahas satu soal dari latihan soal uraian nomor 25. Oh ya, jangan lupa ya, kalian ada PR yang harus dikerjakan selama belajar di rumah minggu lalu. Nanti saya akan sediakan linknya di sekolah ini ya, untuk kalian bisa upload. Nah, soal ini, tentukan kecepatan minimum benda di titik A agar dapat meluncur dan sampai di titik B jika bidang AB licin sempurna. Nah, ini kan mirip berarti ya sama yang tadi pemain skateboard. Nah, karena bidang AB licin sempurna, berarti berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Ya, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Rumus untuk energi potensial itu adalah MGH, sedangkan rumus untuk energi kinetik itu adalah setengah M V kuadrat. Ya, selanjutnya kita masukkan angkanya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah ini. Kenapa A itu sama dengan 0? Kenapa tinggi A sama dengan 0 sedangkan digambarkan 2,8 meter? Ya, itu karena kita ambil titik A itu sebagai acuan. Ya, ketinggian A ini sebagai acuan ya, supaya perhitungannya lebih mudah. Nah, jadi kalau A itu acuan, maka lihat nih ya, tinggi B itu adalah 6 dikurangi 2,8. Oh ya, terus ini karena masanya tidak berubah, ini dicoret ya, sehingga di sini nggak muncul lagi. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi di sini adalah ini ya, kalau sekedar sampai di B, berarti kecepatan benda di B itu adalah 0. Ya, sehingga setengah VA kuadrat itu sama dengan, ini hasilnya 32, jadi dapatlah nilai VA-nya adalah 8 meter per sekon. Nah, itu tadi soal nomor 25, di mana tidak ada gaya gesekan yang bekerja pada benda. Selanjutnya, saya akan bahas soal nomor 27. Di sini ada gaya gesekan. Benda bermassa 0,1 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir, berapakah besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir pada benda? Yaitu sama saja dengan gaya gesekan. Ya, jadi peristiwanya kira-kira seperti ini. Benda jatuh bebas, nah lalu masuk ke dalam pasir, terus berhenti setelah atau sedalam 2 cm. Nah, dari titik 1 sampai ke titik 2 ya, sampai di tanah, di situ nggak ada gaya gesek. Yang biasanya juga kita abaikan gesekan dengan udara. Jadi EM1 sama dengan EM2. Nah, oke. Nah, di sini EM2 tidak saya uraikan ya. Nanti kita lihat ya kenapa EM2 tidak perlu diuraikan. Di titik 1 kecepatannya 0 karena dia jatuh bebas. Ketinggiannya 2 meter. Sehingga diperoleh energi mekanik di titik 2 itu adalah 2 Joule. Yang berarti sebetulnya ini juga energi mekanik di titik 1 ya, karena kan kekal, tidak ada gesekan. Nah, setelah itu dia masuk ke pasir atau tanah ya, berhenti sedalam 2 cm. Nah, karena dari titik 2 ke titik 3 itu ada gaya gesekan, berarti ada usaha
oleh gaya gesekan. Usaha oleh gaya gesekan itu akan mengurangi energi mekanik. Ya. Nah, sehingga persamaannya bukan lagi EM2 sama dengan EM3 ya, tapi usaha oleh gaya non-konservatif itu adalah selisih ya dari energi mekanik. Nah, di sini kenapa minus? Karena arah gaya gesekan berlawanan sama arah perpindahan. Dia dari arah sini kan ke bawah. Sedangkan arah gaya geseknya pasti ke atas. Ya. Jadi itulah sebabnya mengapa muncul tanda minus ini. Oke, selanjutnya kita masukkan S-nya 2 cm jadi meter, jadi 0,02. Kemudian di titik 3 dia akan berhenti, jadi energi kinetiknya 0. Energi potensialnya juga kita anggap 0. Sebetulnya ada sih ini ya, minus 2 cm ya kedalamannya, tapi udahlah kita abaikan karena ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketinggian awalnya yang 2 meter. Nah, dikurangi energi mekanik di 2. Ya, kita udah hitung tadi kan ya. Nah, energi mekanik di 2 itu besarnya 2 Joule. Nah, ini. Ya, ini. Makanya kenapa tadi di sini kan tidak diuraikan. EP tambah EK. Ya, nggak perlu. Karena di sini kita perlunya hanya energi mekaniknya aja. Sehingga diperolehlah besar gaya gesekan atau gaya gesekan oleh pasir itu adalah 100 Newton. Kalau ini kuncinya minus 100 ya maksudnya seperti tadi ya. Karena arahnya berlawanan. Ya, melawan dengan arah gerak. Saya akan bahas satu soal variasi lagi. Soal nomor 28. Balok massa 2 kg menumbuk pegas yang dipasang di bidang datar. Ya, seperti gambar. Diketahui konstanta pegasnya. Kemudian balok menekan pegas sejauh 10 cm dari posisi awalnya. Ya, dengan kata lain, setelah 10 cm, baloknya berhenti. Ya, jadi pada saat menumbuk itu dia punya kecepatan dan itu ditanya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Posisi satunya seperti balok di situ ya saat menumbuk pegas. Kemudian pegasnya tertekan. Nah, begitu ya, sejauh 10 cm. Kita selesaikan ya. Soal A, lantainya licin. Karena licin berarti berlaku kekalahan energi mekanik. Ya, EM1 sama dengan EM2. Nah, titik 1 kan di sini. Di lantai kan. Jadi EP-nya 0. Di titik 2 dia berhenti. Ya. Menekan sejauh 10 cm artinya tadi ya, setelah 10 cm baloknya berhenti. Sehingga EK-nya 0. Nah, terus kenapa EP2-nya nggak 0? Karena ya, di titik 2 balok menekan pegas. Berarti di sini ada energi potensial pegas. Ya. Nah, kalau lihat dari persamaan ini berarti kan energi kinetik dari benda diubah menjadi energi potensial pegas. Ya. Nah, ini kalian tinggal selesaikan aja. Ini X-nya 10 cm. K-nya diketahui di soal. Masanya massa balok di soal juga diketahui. V-nya itulah yang ditanya. Soal B, lantainya kasar. Nah, karena kasar berarti ada gesekan. Kalau ada gesekan berarti nggak berlaku kekalahan energi mekanik. Ya, berarti yang dipakai adalah persamaan yang ini. Ya, ada usaha oleh gaya gesekan yang mengakibatkan energi mekanik benda berkurang. Ini tanda minus seperti tadi ya. Gaya gesekannya kan melawan. Ini geraknya satu ke 2 ke kanan, pasti gaya geseknya ke kiri. Kemudian ya EM itu EP tambah EK. Ini juga sama EP tambah EK.
Oke, tapi di sini ya di titik 2, oke, berhenti baloknya. Jadi EK-nya 0. Oke. Di titik 1 dia belum menekan pegas. Jadi belum ada energi potensial pegas. Ya. Jadi masih 0 EP-nya. Oke, jadi di sini EP2 dikurang EK1 di mana EP2-nya itu adalah energi potensial pegas setengah Kx kuadrat, sedangkan EK1 itu adalah setengah MV kuadrat. Kalian tinggal masukin aja angkanya dari sini ya, dari soal, maka kalian akan menemukan jawabannya.